Iya ya. Oke, ini pertanyaan buat Ray nih. Kalau diatur-atur sama orang tua, misalnya milih soal pacar diatur nggak? Enggak. Diatur sih enggak, tapi akunya yang selalu kayak minta approval gitu. Atau kadang juga langsung ke dua-duanya kalau misalnya emang lagi Duduk bareng. Iya, kalau misalnya lagi emang ada dekat sama Kira-kira temen mereka oke nih cewek bakalan gitu. yang lumayan intens berkomunikasinya. Gimana caranya Cila dan juga Bucek buat mengarahkan anaknya biar firm terhadap pilihan hidupnya? Belajar disiplin, tanggung jawab, segala yang keras-keras tuh adanya di mamahnya. Oke. Begitu dia ada gitu lari ke bapaknya yang chill, oke liburan, santai gitu. Jadi dia balance hidupnya gitu. Tapi ada hal-hal yang emang Bucek nggak bisa ikut campur. Kan kira-kira ntar kalau gue jadi ayah, gue akan Aku pengen hubunganku dengan anakku tuh nanti bisa kayak sahabatan aja. Pinter loh, udah pinter loh. Katanya mau jadi sahabat. katanya mau bestie. Iya, kalau besok nggak gitu deh. I bet you'd stick your head in fire. That you'll spill. Maybe you are too stupid to realize you got a demon sticking us singing holiness. Got me a live one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV. Hari ini aku kedatangan dua orang yang berbeda generasi yang sama-sama berkarir di dunia hiburan dan mereka memulai di dunia entertainment sejak usia muda. Nah, kira-kira mereka walaupun berbeda generasi punya pemikiran yang sama nggak tentang keluarga? Selamat datang Raybong dan juga Unique Priscilla. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Ini benar-benar beda generasi. Kalau ini generasi anak, ini kita generasi mama. Ibu-ibu. Mama. Benar. Oke. Nah, ini kan kalian berdua sama-sama memulai karir dari usia muda nih. Ya kan? Mungkin Ray dari umur Aku 6 tahun dari ya? umur 6 tahun. Oke, Cila dari umur 15 tahun ya. Kok lebih muda lagi ya 6 tahun Iya, loh. 6 tahun. Itu bingung ya, 6 tahun tuh biasanya kan antara dia milih sendiri atau dia biasa diarahin sama orang tua. Aku milih sendiri lagi lucunya. Hah? Aku milih Terus kan sendiri. bilang, "Mama, papa, aku pengen main film" gitu. Enggak? Cerita pendek deh kalau gitu. Jadi waktu 6 tahun tuh baru mau masuk SD. Jadi pas di TK tuh kan di kelas tuh gurunya suruh nulis cita-citanya sambil belajar nulis tuh disuruh nulis cita-citanya apa jadi apa kan. Berarti udah dari kecil ya jadi afirmasi lah ya. Terus aku sendiri tuh di kelas itu yang nulis cita-citanya pengen jadi aktor, mau jadi artis. Terus? Iya. Iya, teman-teman tuh mau jadi polisi, mau jadi dokter gitu-gitu. Terus karena guru yang ngerasa aneh, nelpon bunda aku, anaknya aneh sendiri nih. Kok gak aneh? Guru siapa kok bukan kenal? Coba sebutin namanya bilang kita aneh. Hello. Jadi artis Nih, kalau anak gua El ngomongin ada tuh ya, dia kalau di TK dia tuh cita-cita El Rumi, badut. Nah, itu baru aneh tuh ya kan? Aneh gak sih? Aku ondel-ondel. Oh iya. Nah, itu baru lucu kan maksudnya kan. Loh, kamu pengen jadi badut tuh kenapa? Gitu kan aneh. Pengen jadi sesuatu yang berbeda yang nah, itu baru lucu. Aneh tuh kan. Kok jadi artis aneh? Nggak tahu ya, mungkin aku kan dulu di Bengkulu, aku di Sumatera kan di Bengkulu. Jadi mungkin di sana tuh juga di tahun yang segitu juga di 2010, 2009 lah. Itu jadi masih yang kayaknya jadi artis itu bukan sesuatu yang mudah aja. 2010. Nah, kayak bayangin kalau zaman kita tahun berapa? 80, 70 kan? Ya kan? Itu baru aneh kalau tiba-tiba jadi aktor, aktris karena semua orang hari itu adalah kamu Presiden, jadi pegawai negeri. Ya kan? Dokter, ya. Iya. Ini tahun 2010. 2010 ya sebelum. Mak, Bengkulu mana nih? Jadi nggak diarahin orang tua? Enggak. Cuman dari itu habis itu kamu Habis itu aku pas aku pulang Bunda Maya tuh kayak beneran nanya kayak kenapa nulis mau jadi artis? Emang Ade paham, Ade tahu artis tuh. Iya, mau jadi artis, mau ada di film gitu mau. Iya. Karena aku suka dari kecil tuh suka nonton. Nonton. terus akhirnya bisa masuk ke 6 tahun kerja apa? Ikut lomba modeling dulu.
Oke, terus lomba modeling dulu, terus itu masih di Bengkulu, terus abis itu baru ke Jakarta masih lomba modeling. Setelah itu baru casting iklan sama Umur? sinetron. Itu umur baru masuk SD, berarti kelas menuju 7 tahun. menuju 7. Langsung dapat film atau sinetron? Baru iklan doang, TVC gitu. Oh. Itu lumayan cepet loh tapi. Sinetron pertama tuh di umur 8 ya. Cepet lah. Cepet sih ya. Ya, sinetron pertama di Emang udah jalannya ya. iya. Enggak kok, mungkin kalau angkatan kita untuk anak-anak yang sekecil ini kayaknya enggak zamannya di anak kecil. Enggak. Mungkin di zaman itu sinetron anak kecil tuh lumayan rame. Iya. Jadi, scouting iya, talent kita anak dulu kecil juga. enggak ada. Kalau zaman kita, kan mungkin apa sih? bukan either film atau iklan atau sinetron kayaknya jarang gitu. ya. Jarang dulu enggak ada. Atau cover-coveran kayak Cila kan dari cover cover girl girl ya gitu. kan. Gue juga aneka yes ya kan. Cover-coveran. Jadi kayak buat majalah. Waktu itu lagi Iya. trennya adalah itu ya kan. Oke, kalau Cila sendiri dari 15 tahun diarahin atau waktu ikut cover girl itu? Nggak sengaja juga itu. Jadi Justru nggak bercita-cita jadi model atau acting. Nggak ada, itu jauh banget karena di keluarga tuh nggak ada yang punya latar belakang. Mama sih ya, mama dulu model iklan-iklan gitu. Tapi nggak yang ntar bakalan jadi model gitu. Nggak ada cita-citanya karena gue tuh tomboy banget, main mulu ke otaknya. SMP tuh kayak masih manjat pohon deh. Gue tuh masih manjat pohon. itu masih main wajar sih zaman kita Dulu main layangan. belum ada kayak sekarang media Belum sosial ada. ya. Jadi kalau wajar genteng naik pohon itu biasa karena kita Biasa. bingung mau ngapain antara main benteng-bentengan, Iya, lobak bentengan. sodor ya kan. Tapi sampai SMP, jadi tiba-tiba ke salon, terus Randy Salon dulu ada kan, Randy Salon, terus sama Randy bilang, kamu nggak jadi model foto? Foto apa ya? Foto buat majalah. Oh ya, terus otak gue dapet duit nih, gitu. Jadi terus? gara-gara duit. Jadi diarahin sama si Randy. Akhirnya taruhin foto, ya udah foto gitu. Tapi kayak nggak merasa itu sesuatu yang wow gitu, karena wah udah dapet duit main, habis sesimpel itu. Terus tiba-tiba berlanjut lagi main sama Iwan, sama Audi apa segala macam. Terus mereka udah jadi model, akhirnya dimasukin ke mode. Jadi mereka yang masukin. Oh, jadi Maudi nih. Sama Audi, ada Audi. Oh, Audi, oke. Terus ada Iwan, bagus dulu. Nah, kan emang udah main sama mereka, terus mereka yang masukin ke mode. Oh, jadi temen yang masukin Ke Cila ke mode. mode. Oke. Jadilah cover girl mode. Zaman dulu tuh ya cover girl mode tuh benar-benar hits banget. Kalau nggak disampul Gitu ya. cover girl mode yang paling bontot adalah Aneka Yes. paling Oh, bontot gitu ya? adiknya. Kan pertama berangkat kan si Gadis Sampul kan. Terus cover girl, baru Aneka. Apa dulu sih? Gadis dulu, mode Gadis dulu kan Gadis Femina, dulu ya? Gadis. Habis itu cover girl, baru Aneka Yes paling bontot, paling kecil. Oke. Nah, dalam perjalanan karir kalian masing-masing, ini pasti pernah ada yang namanya kehilangan arah. Pernah nggak? Atau just go with the flow aja dalam berkarir? Apa sih go with the flow? Nggak pernah ya go with the flow. Syuting pun salah satu hal yang nggak sengaja. Oh, kehilangan arah misalnya gini. Kayak aku kemarin interview seorang penyanyi itu, seharusnya dia penyanyi jazz. Tiba-tiba dia nyanyi kecemplung di dunia dangdut. Nah, itu kayak dia merasa kayak kehilangan arah aja gitu. Enggak, aku Nggak pernah ya. arah loh. Sama aku juga. Apalagi ya aku dengan umur aku segitu kan awal karir. Jadi kayak ya, karena suka juga jadi kayak ya udah sambil main aja. Oh, jadi kerja adalah main ya? Iya. Menurut kerja kamu dulu ya? main Oke, dulu. oke. Tapi kalau sekarang sih udah nggak bisa gitu. Sekarang Sekarang udah nggak bisa kayak ya udah kerja ya kerja. Sekarang kamu lebih pikirannya bebannya udah kerja Iya, gitu ya? udah kerja udah. Dari semenjak umur berapa sih tiba-tiba kamu mikir, gue ini kerjaan gue gitu. 2020 itu berarti aku SMP kelas 1. Hebat banget. SMA kelas 1 tuh ya 2020 itu turning point-nya kayak oh ini emang dunia profesional pekerjaan aku nih berarti gitu. Nggak bisa main-main lagi. Apa yang membuat berbeda ketika kamu syuting di usia kecil, yang kamu pikir adalah main, dengan tiba-tiba 2020 kan, 2020. kamu tiba-tiba merasa bahwa ini adalah pekerjaan. Apa yang membuat ngerubah itu? Merubah itu. Apa ya mungkin karena jawaban ini aku juga nggak belum kepikiran aku, tapi kayak mungkin yang bisa aku jawab tuh karena semakin bertambah umurnya aku selama aku terjun berkarir acting, terus makin aku gede tuh makin yang kayak bukan kehilangan funnya lagi sih, tapi funnya itu masih, tapi
makin sadar bahwa ini tuh pekerjaan bukan sesuatu yang bukan sekedar sesuatu yang seru terus dijadikan tempat hobi, bukan gitu, tapi ini pekerjaan profesional yang harus ada tanggung jawabnya, ada resikonya juga. Jadi pas di 2020 tuh baru kepikiran aja gitu sih. Atau mungkin kecil emang gak kepikiran kerja kali ya. Iya, Pokoknya kalau kecil tuh dibikin, belum kepikiran. padahal sebenarnya kerja ya. Main-main, Dia emang kayak taunya main main. suruh syuting Iya. ya gitu kan. Dan pasti semua sutradara pada nungguin, ayo gini, ayo. Iya, Nah, sekarang kan masih enggak. gede nggak bisa kayak ya siap nggak siap ya lo harus siap harus ada di fase itu gitu. Jadi Tapi cepet loh. Hebat nih, pinter. 10 tahun ya. Iya. Hebat Dari ya. kecil sampai ke Iya. SMA ya. Sekarang umur berapa sih? sekarang 21 aku. Ini masih kecil juga. Makanya. Separuh lebih saya. Makanya. Tapi dia udah punya pikiran semaju itu hebat. Iya, Maksudnya punya tanggung jawab. Cepet sih kamu. Iya. Kita 21 ngapain dulu? Gila, gue masih bandel-bandelnya. Gue masih bandel juga. Enggak sih, gue 21 gue ngelahirin Al sih. Gue punya anak Al gue. Oh iya? Iya, iya. Enggak, gue belum kepikiran mau Tapi nikah itu juga. pun gue masih muda. Masih 21 tahun kan? Iya. Gue nikah muda kan? Gue enggak. Mama masih ini nggak masih balapan ya? Masih balapan ya? Umur 21 ya? Aku balapan tuh waktu SMA. Oh, SMA. SMP balap Balap karung. boating, speedboat. Oh speedboat, ya terus? Speedboat, atlet, jadi ikut PON. Ah. Terus SMA, tiba-tiba cabang olahraganya hilang karena ada yang kecelakaan kan. Terus habis itu, wah apa ya mobil kali ya, mobil gitu. Akhirnya coba mobil, go-kart lah, apa gitu-gitu. Terus tiba-tiba kuliah keluar, ya jadi nggak bisa nerusin lagi. Tapi itu SMA, sambil foto itu. Oke. Nah, menurut kalian berdua, seberapa pentingkah orang tua memberi arahan kepada anak? Lebih baik memberi kebebasan? Mendingan diarahin atau dikasih kebebasan? Aku diarahin. Mending diarahin. Tapi orang tua ngarahin atau kasih bener-bener bebas kan? Nah, aku tuh dibebasin sekali gitu. Tapi akhirnya jadi gini nih, jadi yang bener-bener go with the flow gitu. Terlalu ya udah ikutin aja, Nggak ada arahnya target. kemana, nggak ada target. Oke. Jadi terlambat punya targetnya gitu. Nah akhirnya itu yang nggak kepengen supaya anak-anak lanjutin kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak, tanggung jawab, disiplin, Target. sekolah, pokoknya lo udah gospoin mama sampai lo kasih gue nilai nggak asik, awas aja lo gitu. Cukup keras sih. Anak perempuan apa lagi sih? Perempuan sama Perempuan, laki, yang oke. kedua laki, tapi sama dua-duanya. Jadi kayak ya tahu kan kalian mama harus sekolahin di sini gitu dengan biaya yang nggak kecil, jadi ya kalian harus kasih tahu. Mama nggak minta kalian kasih A, tapi kalau kalian disiplin, ya hasilnya pasti bagus. Ya. Jadi disiplin, tanggung jawab dan yang lainnya tuh cukup Jadi lumayan keras. nilai bagus bukan hal utama, tapi Bukan. disiplin, tanggung jawab itu lebih utama ya. Iya, Lebih proses, panjang lah iya. ya. Oke. Kalau kamu lebih senang diarahin atau kamu lebih senang bebas? Aku pengen jadi pemain film udah. Atau diarahin orang tua? Diarahin sih, aku diarahin tapi arahin tuh bukan dikekang ya. Jadi kayak diarahin tuh tetap ada Didampingin. kebebasan di dalam itu juga. Maksudnya kalau misalnya nggak diarahin pun kayaknya aku walaupun kemauan aku bekerja di industri ini dari kecil juga kayaknya nggak akan bisa sampai di titik ini gitu loh. Iya. Jadi orang tua ikut berperan untuk ngarahin Ikut kamu ke berperan dunia sekali, film jadi, ini ya. Ngedampingin terus dari kecil ya. Wow. Hebat ya orang tua Iya. juga ya. Nemenin terus. Kalau gue dulu soalnya dilarang sih jadi seniman, jadi gue nggak diarahin, jadi serah gue gitu. Gue juga gak pengen anak gue jadi seniman. Tapi anak gue, Ayo syuting. bapak ibunya seniman gimana Iya, dong? sih, makanya. Ya udahlah. Iya sih, gimana anak kita bawa darah Iya, kita ya. Tapi gue selalu bilang dari awal, kamu mau syuting, oke, kasih tau yang nggak enaknya dulu bahwa syuting tuh kadang-kadang lokasinya nggak enak. Kamu lagi tidur jam 2 pagi dibangunin, kamu harus syuting, harus kerja bener. Makanan nggak selalu sesuai yang kamu mau, tapi ya nggak bisa kamu minta makanan enak sendiri gitu-gitu. Tapi yang nggak enak dikasih tahu dulu. Tapi Siap anak-anak apa enggak? go-ahead Kalau ya. nggak siap nggak usah. Gitu. Itu saya bapak ibunya seniman sih ya. Iya ya. Oke, ini pertanyaan buat Ray nih. Kalau diatur-atur sama orang tua, misalnya milih soal pacar diatur nggak?
Diatur sih enggak, tapi akunya yang selalu kayak minta approval gitu sih. Kayak Oh, oke, kamu sama kayak anak aku. Jadi kamu kok suka sama cewek gitu, kamu tunjukin ke mama atau papa? tergantung lagi, kayak tergantung situasinya. Lebih ke mama atau ke papa? Kenapa? Oh gitu ya. Kayaknya bundanya deh yang paling CS bisa diajak itu ya. Bunda sih, bunda. Bunda ya? Bunda. Iya, iya, Lebih ke iya. bunda. Jadi kayak Ke bunda dulu baru kaya. baru ke ayah. Atau kadang juga langsung ke dua-duanya kalau misalnya emang lagi Duduk bareng. Iya lah, kalau misalnya lagi emang ada dekat sama Kira-kira temen mereka oke nih cewek bakalan gitu. yang lumayan intens berkomunikasinya, kasih tahu. Pernah Kadang dilarang nggak? Ini jangan yang ini ya, gitu. dilarang tuh enggak, tapi mereka lebih ngasih suggest aja sih gitu, ngasih pandangan. Kayaknya kalau misalnya ayah lihat atau bunda lihat kalau misalnya kamu sama temen cewek kamu yang ini tuh kayaknya akan ada chance-chance yang seperti ini deh gitu, kamu siap atau enggak gitu. Dikasih pandangan aja, jadi aku yang mikir. Kayaknya sekarang nggak bisa dilarang deh. Nggak bisa. Nggak bisa deh. Lah kita jangan bisa dilarang dulu. Iya. Apalagi anak sekarang ya. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Makin jadi kayaknya kalau dilarang. Iya. Iya. Makin lagi. Makin kalau angkatan kita makin dilarang makin jadi. Kalau anak sekarang mendingan orang tua yang ya udah mau anaknya maunya apa. Paling ya gitu tadi, kasih pandangan misalnya yang ini jangan ya, soalnya image-nya di luar kayaknya jelek gitu loh ya gitu. Serah kamu sih, tapi kayaknya image-nya enggak deh itu orang gitu loh. Itu doang sih. Iya, paling kalau gitu cuma ngomong, iya, mama sih nggak setuju, sampai mati mama nggak setuju. Lo pernah kayak gitu? Tapi mama nggak mau kamu bohong, jadi nggak boleh bohong. Tapi mama nggak setuju. Lo ngomong gitu? Gue ngomong gitu. Terus anak lo gimana? Tapi mama nggak mau kamu bohong, jadi ya udah. Intinya di rumah ini nggak ada yang boleh bohong. Jadi anak gue harus ngomong, ma aku mau pergi sama, oh ya oke. Gitu. Tetap lo nggak ngarang ya, Jadi tapi gue udah nggak bisa kasih tahu. bilang enggak karena dia tidak bohong. Oke. Dia minta izin. Ya jadi ya kan sesuai yang Ah. peraturan di rumah nggak boleh bohong. Ya udah jadi gue yang oke. Sebel tapi ya udahlah. Oh gitu. Tapi gue ngomong Itu anak perempuan pasti dong? perempuan. Kalau anak laki agak serai kan. Anak perempuan lebih kayak kan gue nggak Nggak, pernah karena punya kita anak perempuan. bohong. Iya, Karena kita kita dulu bohong. bukan gitu. Dan Jadi kan nggak selesai. Dulu bilang bohong. Iya. Kita iya, karena dulu orang tua angkatan kita itu lebih yang saklek, yang lebih tidak. Enggak ya. Tidak ya tidak, ya udah kita bohong, mau nggak mau dong ya kan, backstreet. Udah otomatis kalau anak-anak sekarang kan orang tuanya berbeda cara ya, lebih oke, tapi ya gitu. Kita bohong dulu lebih gampang, nggak ada HP, nggak bisa dicek Iya sih, keberadaannya. iya nggak lagi, dilacak. bener. Sekarang ada segala Iya. location, udahlah susah. Nggak mungkin, Mas. Sekarang bohong nggak bisa, maaf. Nggak sebebas kita dulu. Iya lagi gue kabur-kaburan lagi dah kalau boy. Iya. Kelayapannya Kamu nggak pamit bisa, ke sini, nggak kelayapannya bisa. ke Bali gitu. Sekarang kan udah kelihatan tuh Google lo ada di mana, Iya. location, track location. Kalau enggak story teman-teman. Iya. Iya, udah kena. Cuma Iya, anak Iya sekarang kan? nggak enak ya. Nggak bisa. Iya. Nggak kayak kita dulu. Tapi kita sebagai orang tua juga bingung, pasti mendingan kayak gaya lo gitu, mendingan kita kasih tapi bunda nggak suka ya, atau mama nggak suka ya, tapi go ahead gitu kan. Ya yang penting Daripada kita sakit hati dibohongin, Iya, ketahuan. iya. Oh gue marah banget kalau bohong. Nah, sama. Jadi jangan bohong. Dan mereka tahu reaksi ibunya kalau misalnya mereka ketahuan bohong. Keras tuh 1 September. Ember. 21 ya, Nek. Oke, ini buat Cila nih. Kan kita ceritanya sama nih, rumah tangganya berpisah nih ya. Gimana caranya Cila dan juga Bucek buat mengarahkan anaknya biar firm terhadap pilihan hidupnya? Kan anak-anak lebih kalian berdua sama-sama punya pandangan masing-masing sebagai orang tua. Oh iya, beda banget. Bucek tuh yang, tapi akhirnya Ara beruntung sih. Belajar disiplin, tanggung jawab, segala yang keras-keras tuh adanya di mamahnya. Oke. Begitu dia ada gitu lari ke bapaknya yang chill, oke liburan, santai gitu. Jadi dia balance hidupnya gitu. Tapi ada hal-hal yang emang Bucek nggak bisa ikut campur. Misalnya masalah kayak pendidikan, masalah ya kayak tadi gitu ya disiplin apa gitu. Dulu kalau pergi tuh beli mainan mahal ya enggak, beli buku yes. Semahal apapun buku itu kita beli. Oke. Gitu. Jadi ada hal-hal Lu yang kayak bapak gue persis loh. Oh, Udah tanggal lahirnya sama lagi 21 September. Aduh, terus iya jadi buku terus kayak
makan ya bersihin sendiri, cuci piring gitu. Kayak gitu-gitu tuh Bucek nggak bisa ikut campur. Terus kayak yang punya pacar harus ngomong, nggak izin gitu. Bucek kan lebih santai orangnya. Jadi lu kompak mengarahkan anak nih berarti. Ya? Jadi Bucek ada yang nggak bisa masuk, tapi kalau urusan chill Bucek yang gue mau ngajakin Arla pergi naik kapal or naik gunung ya, hah, tinggi nggak? Terus nggak bisa ditelepon, nggak bisa, jangan gila deh, ya udah emang bapaknya juga gitu. Iya, Anyway, iya. jadi ya kompak sih kita dalam ngedidik Arla. Ngedidik anak walaupun berpisah ya. Bagus itu. Oke, tadi kan kita sudah bahas bahwa kalian adalah orang tua yang mengarahkan. Ini anak yang diarahkan orang tua. Kalau Cila adalah mengarahkan anaknya kan. Kita bisa bayangin nggak sih seandainya ada orang tua yang tidak bisa mengarahkan anaknya? Bakal konfliknya itu seperti apa? Masalah mengarahkan itu kan masalah komunikasi sebenarnya. Iya, iya. Iya nggak sih? Betul. Nah, kita kebetulan kan lagi ada film bersama di Ayah ini arahnya kemana ya? arahnya kemana ya? Betul. Di situ dijelasin tuh bahwa komunikasi antara orang tua dan anak itu penting sekali. Jadi konflik di film ini adalah masalah komunikasi antara ayah dan anak-anak. Misalnya seperti apa? Misalnya ada hal-hal yang ditutupin dari anak-anak sehingga anak-anak taunya belakangan. Ini anak-anak yang dibohongin orang tua apa? Enggak. Jadi ada hal-hal yang memang tidak dibicarakan ke anak-anak. Terus begitu ada hal-hal keberadaan ayahnya di rumah yang dianggap sama anak-anak sosoknya ada nih. Tapi lu nggak banyak ngobrol sama gue juga. Gue lagi itu. Jadi sosoknya ada. Tapi anak-anak kok ngerasa kayak bapaknya nggak ada ya gitu. Si ayah nih nggak ada ya gitu. Jadi konfliknya ada di situ. Konfliknya ada di situ. Jadi kayak apa ya? Aku tuh selalu ngomongnya film ini tuh kayak anggota-anggota keluarga yang Komplit kita sebenarnya. komplit tapi ngerasa benar sendiri semua gitu loh dari bagian orang tuanya kayak ya kayaknya gue udah bener deh gue udah bertanggung jawab sama anak gue melakukan tugas gue sebagai orang tua dari anak-anaknya juga gitu kayaknya gue juga udah bener deh sebagai anak udah bertanggung jawab sebagai anak terus udah bertugas tugas-tugasnya anak tapi terlepas dari itu kan kalau di dalam itu nggak ada komunikasi yang baik kan nggak akan menjadi ada yang dirasa kurang sama ada yang anak. kurang gitu jadi Akhirnya anaknya Fatherless. iya ngerasa fatherless padahal anggota keluarga lengkap gitu ayahnya ada ibunya ada mereka dua bersaudara lengkap akrab juga adik kakak tapi ya itu tadi maksudnya permasalahan di keluarga Ibu Lia dan Bapak Yudi di film ini tuh ya komunikasi yang tidak lancar dari kan kita kadang-kadang berbagai orang tua arah suka gitu. ngerasa enggak kita udah melakukan hal yang benar kok ternyata si anak ngerasa belum cukup. Iya. Itu ya bapak gua kan diem orangnya. Iya ya. Terus jadi anak-anaknya kayak Nyari-nyari tahu sendiri. nyari tahu sendiri kan jadi Iya ya ini. Iya. Kayak gitu. tapi gua nggak fatherless sih. Tapi memang semuanya jadi gua akhirnya mencari jalan sendiri. Misalnya dari orang tua itu nggak pernah ada yang support ke seni ya maksudnya gitu. Oh, iya. Akhirnya gua jadi musisi sendiri lah gitu loh. Kan nggak ada darah turunan seniman gitu kan. Nah ini di sini ada satu konflik yang disebabkan oleh hal-hal itu. gitu sih. Ya. Iya. Berarti menurut gue tergantung anaknya nggak sih kalau misalnya Iya. ngerasa fatherless dan tidak ya gitu loh. Iya sih ini juga kayak apa ya ini memperlihatkan berbagai Dua karakter anaknya iya, juga beda berbagai sih. macam coping mechanism yang berbeda gitu loh. Oh, Dari- gue tahu bapaknya introvert, anaknya ekstrovert. Jadi yang Jadi satu nggak ketemu. diem, nggak bisa Iya. mengkomunikasikan, which is gue juga introvert ya kan. Terus anak-anak ekstrovert nih, ini gimana sih ceritanya kan gitu kan? Iya. Si anak akhirnya mau mencari sosok ayahnya masing-masing dengan caranya gitu. Oh iya. Cari iya. perhatiannya Iya, caranya. Ya kalau di film ini tuh lebih ke karena si anak-anak maksudnya aku karakterku namanya Darin dan yang kakaknya Darin ini nama karakternya Dira diperan sama Mawar Diong. Jadi apa yang mereka Oh jadi kamu adik kakak sama Adik kakak. Mawar? Mm-mm. Oke. Jadi apa? Cantik anaknya, cantik kan ganteng ya. Bapaknya itu Dwi Sasono. Dwi Sasono. Oke. Jadi- Dah, putihnya dari mana? Ibunya dong. Si Mawar kan putih ya? terus. Jadi apa yang dirasakan oleh anak-anak itu kayak
karena di masa kecil tuh ayah dekat sekali sama kami. Tapi ketika kami beranjak dewasa kok makin jauh ya gitu. Karena perbedaan emosi itu, kedekatan itu yang menjadikan konflik juga di film ini. Makanya ayah ini arahnya kemana ya, karena ini judulnya tuh POV si anak-anak gitu. Ini sebenarnya dari buku. Dari buku. Oh, dari buku. Bukunya tuh mega bestseller, banyak banget pembacanya. Tapi di buku itu bukan berupa cerita. Jadi bukunya tuh Bukan, sepotong-sepotong kata, sepotong-sepotong. quotes-quotes gitu. Oh, kayak quotes. Oke. Jadi ini akhirnya film ini mengembangkan dari quotes-quotes itu. Oh, jadi penulis skenarionya berimajinasi dari quotes. Yes. Tapi ada dasar dari karakter si penulisnya juga. Iya. Karakter darinya. Iya, karakter. Jadi si penulis bukunya Hoirul Trian itu dia menganggap bahwa dia menulis buku Ayah Ini Arah Kemana itu dia adalah Darin. Si anak. Iya, Si si anak, karakter si karakter anak laki-laki itu yang aku mainkan. Jadi kamu memerankan dari penulis POV-nya si penulis Iya. ini ya. Oke, ribet ya orangnya. Sensitif makanya. Sensitif. Gue tapi bingung juga loh, dia tuh cowok gitu ya, Iya. tapi dia bisa yang Lembut sekali selembut sih. itu gitu bukunya. Anak gua sih, itu Dul. gila. Iya, bisa jadi ya, benar-benar kayak si Iya. Dul. Lembut sekali Mas Rian. Tulisan tuh bagus banget. Orang tuh bacanya tuh bisa yang nangis-nangis. Bagus. Nah, apakah film ini bisa membuat orang jadi nangis? Kita tidak menjanjikan Kita tidak menjanjikan itu sih. Tapi minimal kan ada orang yang terkena, waduh ini gua banget lagi gitu kan. Iya, iya, ya, kecuali hal-hal kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya film ini tuh kayak memberikan rasa hangat ke keluarga atau mereka-mereka yang nonton gitu. Kita kepengennya mereka-mereka yang nonton tuh jadi berkaca dari film ini. Misalnya setelah pulang nanti mereka mau memperbaiki komunikasi. Mungkin orang tua yang nonton bersama anak-anaknya jadi tahu, oh iya anak ternyata membutuhkan ini. Si anak mungkin setelah nonton tahu bahwa oh ternyata orang tua gue niatnya ini toh gitu. Nah, jadi kayak memberikan gambaran-gambaran bahwa sebenarnya orang tua begini nih karena ini, anak begini karena gitu, gitu kan. Jadi pada akhirnya yang pulang dari sana akan sadar bentar kali ya, inget bentar, oh iya, kayak gue nggak boleh gini ya. Ntar begitu sibuk lagi, lupa lagi. Semoga enggak ya kan, soalnya maksudnya yang dipesankan di sini juga ya semoga semua keluarga baik-baik aja. Makanya ada film ini, terus kita pengen bahwa waktu tuh kita nggak pernah tahu waktu, jadi sebisa mungkin dimanfaatin Manfaatkan. waktu yang ada bersama keluarga. Hargai waktu, karena waktu nggak panjang ya. Kita nggak pernah tahu kan. Ya, umur sekarang pada muda-muda udah berpulang ya kan. Jadi ya manfaatin setelah nonton ini, semoga hubungan keluarga yang tadinya tidak baik-baik aja atau yang baik jadi makin baik. Nggak tahu juga. Oke. Nah, gimana proses kalian membangun chemistry di film keluarga yang emosional seperti ini? Kan ini kan awalnya udah kenal belum sih sama anak? Udah Udah kenal Emang lama? udah kayak anak ini. Makanya mama. Iya, udah kayak anak. Mawar juga udah pernah syuting. Mawar panggil lo juga mama gitu? Mama. Oh, jadi kalian berdua manggilnya mama gitu ya? Iya. Karena sih sama Dwi juga habis syuting barengan sama Dwi juga manggil lo mama? ibu. Oke. Panggilnya ibu karena di sini karena ibu panggilannya. Buat chemistry sih kita nggak sulit ya. Nggak sulit ya. Karena emang udah tahu, tapi sulitnya ketika ngembangin karakternya itu. Karakter masing-masing. Masing-masing. Chemistry nggak sulit, tapi ngembangin karakter. Tapi itu kita untung readingnya lumayan lama sih. Jadi lumayan lama, jadi punya lumayan banyak waktu untuk Iya, dan saking kita deketnya tuh kalau ada scene-scene susah tuh kita perlu mata, cuma lihat mata. Oke, doang. scene susah menurut kalian adalah seperti apa? Scene susah yang nguras emosi. Nangis? Enggak Atau juga. marah-marah? Enggak juga. aduh itu susah sih jawabnya ya. Susah yang scene yang emang Scene yang gimana ya? yang dalam gitu. Iya. Yang gimana tuh? Coba deskripsikan scene yang menguras emosi tapi dalam. Ada scene-scene yang memang Mungkin perlu ada di nggak spoiler, harusnya sih nggak spoiler yang aku akan ceritain. Ada di satu adegan di film ini, nanti bisa ditonton pas tayang.
itu scene lumayan panjang, emosinya juga lumayan tinggi, sambil nangis sambil marah-marah gitu juga. Dan scene adegannya lumayan panjang, jadi kita long take gitu, terus blockingannya juga banyak. Jadi kalau buat aku pribadi scene yang berat tuh yang kayak gitu. Jadi emosinya juga perlu dikontrol, terus blockingan yang banyak. Nah, jadi di one take only nih. Satu kamera aja ngikutin apa gimana? Iya, satu kamera agak long berat take situ ya. gitu. Jadi yang menguras energi itu sebenarnya itu sih, karena sekali salah kita harus ulang dari awal lagi kan, karena kita ambilnya long take. Aduh, untung nggak pakai gue sebagai talent bolot, soalnya gue bisa tengah-tengah kata-kata bayi hilang. Iya, lu pas lagi sini ngomongnya ini, pas ini gitu kan. Nah, yang sulit kan adalah si emosi itu, si faktor emosi kan. Pakai harus nahan nangis ya kan? Iya. Ya salah lagi, ngulang lagi. Ya, tapi untungnya itu tadi, maksudnya kalau secara chemistry dan relasi kami masing-masing itu dari antara aku sama Mama atau sama Mbak Mawar atau sama Ayah Yudi tuh, kami secara personal tuh udah dekat gitu. Jadi ketika mengambil adegan yang butuh energi yang banyak, kita tuh cuma butuh yang kayak kita sebelum tag kita lihat-lihatan dulu atau saling pegang, terus buat ngambil emosi, habis itu ya udah kita tag. Jadi kalau soal Mancing-mancing kata-kata sih, gitu. ya. Oh gitu. Iya. Mas, Nih, gitu dilulus aja Mbak. Sudah masuk emosinya. Cepet Itu juga yang- anak gue ini jago banget. Si Mawar sama Re ini jago banget. Nggak apa-apa sih, kita emang bolot sih, udah tua ya. Jadi ya udah gampang banget juga. Anak-anak Jadi muda ya ini masih udah otaknya ya. masih Jago jalan tol. banget, Kalau kita udah jago. banyak sumbatan, sayang. Kayak Jago. gimana ya? Mereka jago banget, bagus. Amin, amin. Terus udah selesai scene itu tuh aku tuh rasanya kayak sampai malam tuh pulang tuh ke hotel tuh kayak nggak bisa tidur karena gue tuh bangga kayak ibu yang Oh, bangga, iya, tau iya, gak sih iya, yang lihat iya, anaknya iya. berhasil membawakan scene itu dengan baik dan benar, itu pengen ngerasa kayak gitu. Bagus banget tadi, bagus banget, bangga banget. Gitu, Nora deh. Tapi kayak tadi bilang, Mas, ini tuh siapa? Antara keluarga inti aja atau gimana? Kita aja, jadi Bukan kayak, saudara atau bukan, jadi kayak yang punya, ya gue tuh sebagai ibunya di situ, jadi merasa mempunyai beban lebih ketika anak-anak ini harus, ya jadi kayak anak gimana sih, ini harus menjalanin scene ini nih, gimana ya caranya supaya mereka cepet, supaya terbantu gitu. Jadi yang udah tahu, Mas langsung manggil karakternya, Darin sudah tahu langsung zek, Badira zek gitu, udah langsung tahu tuh, terus udah terus gimana ya caranya gitu nih anak-anak supaya cepet, sudah perlu pancing dialog-dialog bikinan kita sendiri Wow. supaya mereka masuk Emosinya gitu, dapet. emosinya naik masuk, terus udah pancing dialog-dialog yang berkaitan sama scene itu, sudah begitu cek aku lihat matanya mereka udah dapet emosinya, kita semua langsung ngangguk tik tik dan set, jalan. Terus yang kagum, kok bisa sih anak-anak ini gitu, hebat deh, kagum. kecepatannya untuk acting Dapetin emosinya dapetin, dan iya. improve actingnya di pas adegan itu tuh luar biasa sih, keren. Tapi untuk lebih pastinya kalian nonton aja nanti ya. Betul. Nanti tebak aja dan tulis di komen di bawah ini Iya, dan itu scene yang adegan mana mana yang kita lagi bahas nih ya. Karena emang sebagus itu, gue tuh bangga banget. Pulang tuh sampai yang nggak bisa tidur, dia gila bagus banget mereka berdua, gila. Gimana ya kayak orang tua yang bangga anaknya harus melakukan sesuatu yang bagus gitu. Ya itu rasanya begitu. Kita sebulan sih ya, Hampir sebulan kita di syuting Jogja. sama-sama. Oke. Nah, ini buat Ray. Ah. Kalau suatu saat kamu menjadi seorang ayah, Oke. pelajaran apa yang kamu dapat dari film ini yang mau kamu lakukan biar anak kamu nggak merasa sendirian alias fatherless? Waduh, ini berat sih buat aku pertanyaannya. Kan kamu belum punya anak nih, tapi kan udah dapat pembelajaran dari Nah, film iya, itu iya, ya iya. kan. Kira-kira ntar kalau gue jadi ayah, gue akan Apa ya, mungkin yang sekarang bekal yang aku punya kayaknya aku pengen hubunganku dengan anakku tuh nanti bisa kayak sahabatan aja gitu loh, karena kalau misalnya
merasa antara anak dan orang tua tuh masih ada boundariesnya, masih ada sungkan gitu karena aku ngerasain juga kan, maksudnya sekarang menjadi anak muda di generasi yang sekarang tuh kayak aduh mau cerita ini masih ragu-ragu, keluarin nggak ya, cerita nggak ya. Jadi aku nggak mau Menjadi orang tua yang angker. Iya, aku nggak mau di kemudian hari nanti anakku kayak gitu juga ke aku. Jadi aku pengen anakku nanti ke bapaknya, ke aku tuh ya udah lepas aja, kayak Bisa cerita semuanya, bisa melakukan hal bareng juga. Gitu. Walaupun itu harus hal yang segila mungkin. Iya. Hal gila, Pah, ini ada film-film yang ting tung. Lu gimana? Nggak apa-apa, gue berangkat ayo. Sama gue aja daripada sama orang. Tiba-tiba anak Boleh ngomong gini Iya, sekarang. sekarang. Tiba-tiba anakmu gini, enggak Astaga, anakmu yang baru dari anak kecil yang lucu tiba-tiba udah ngerokok di depan kamu langsung Kamu tanpa kamu tak bosan, anak gua ngerokok, apa yang harus Iya, Ray lakukan? gimana? Apa Ray juga mengambil rokok yang sama? Ayo kita ngerokok bareng sayang. Kaget sih, tapi kayaknya ngerokok bareng sih harusnya. Oh, anaknya perempuan? Enggak. Itu gua tahu jawabannya kalau anak laki kan. Iya, Kalau anak perempuan, Hah? tiba-tiba dia ngerokoknya di depan bokapnya gitu. Hai Pak. Asik. Pinter lu, udah pinter lu. Katanya mau jadi. Katanya mau jadi sahabat. Katanya mau bestie. Iya, kalau biasa nggak gitu dong. Dia tuh takut, bohong mending gue bohong aja deh gitu. Gue mendingan gak usah ambil rokok yang gini yang bau. Mendingan gue pakai vape aja gak bau gitu kan. Belum apa-apa lo gini-gini. Mulutnya deh, pinter loh. Ya kita bohong aja mendingan pahit. Ya bener tuh, barusan belum lama omongan bestie. Iya. Karena pasti orang tua akan, kita sebagai orang tua yang Iya. akan mengalami hal-hal seperti tiba-tiba mengagetkan kita sebagai, anak gue gini. Nah tuh, harus secepat mungkin untuk gimana cara menghadapinya gitu. Iya sih, aku juga belum kepikiran. Tapi ya cita-cita aku pengen Jadi jadi teman untuk anakku sih. berarti kalau manggil sama kayak teman aku ada yang manggilnya ke anaknya tuh lo gue dan manggilnya bro. Bro, sini, anak laki gitu ya. Nah, Lo gimana ini? Dia manggil bapaknya juga. Lah, bapak lo gitu sih gitu. Gue dulu gitu. Begitu ya? Tapi ada hal-hal yang tetap peraturan-peraturan yang nggak bisa. Tetap bokap juga keras, kayak yang disiplin. Kayak gini nih. Gue sebenarnya takut ombak. Tapi karena bokap udah duluan Nyebrang. ikut powerboating, jadi Oh. ayo kamu ikut powerboating. Aduh, gue lebih takut sama dia daripada sama ombak akhirnya. jadi mau nggak mau berangkat. Jadi mau ngomong, terus kan dia di pinggir gitu ya. Terus kalau nggak gue injek tuh gasnya, terus dia tahu. Terus yang udah sore nih, kan ombak makin kencang. Gitu loh dari pinggir. Wah, nih ombak makin kenceng, nggak kelar-kelar. Udah, apapun yang terjadi gue injek biar cepet-cepet kelar gitu. Jadi lebih takut sama dia. Jadi ada hal-hal yang kayak, misalnya, nih gue kasih lo mobil, tapi kalau lo nabrak, lo jangan cepet-cepet datang ke gue ya. Lo selesaiin. Itu tanggung jawab. Gitu. Lo masih suka ke pulau-pulau gitu gak sih? Ke pulau dulu ya, tapi sekarang masih udah nggak sempet lah. Udah nggak pernah lagi ya? Kangen nggak pengen balik Kangen lagi? banget, kangen banget. Dulu ke pulau-pulau mana kalau dari Jakarta? Dulu ada namanya Pulau Monyet, namanya deket-deket situ. Kenapa monyetnya lihat gue sih? Dulu ada pulau monyet gitu. Monyetnya kenceng banget tuh dulu. Soalnya namanya kayak tahu juga tuh pulau, namanya Pulau Monyet, tapi nggak ada yang kayak tahu kan, jadi kayak apaan sih? Emang ada beneran ada sebenarnya, karena emang di pulau itu banyak monyetnya. Gitu. Tapi ya kalau dulu kan kalau latihan kan ada di Priok situ, ada di Bahtera Jaya situ, latihannya di daerah situ, bukan di laut lepas juga. Karena dia kan kayak kon-kon gitu-gitu. Kira sampai ke laut lepas Enggak. itu. Kalau itu tuh di muteran. Tapi pernah gitu, ke laut di Bahtera lepas Jawa. untuk sampai sejauh apa? Enggak, kalau itu kan kapal kecil. Iya. Jadi emang dia Emang buat tidak di arena laut aja. lepas gitu, kayak ada arenanya gitu. Oh, oke. Nah ini kenapa kita wajib nonton film Ayah, ini arahnya kemana ya? Ya itu tadi Yang sih. tadi sih kayak yang udah disampaikan tadi. Apa yang kami inginkan dari film ini tuh ya buat keluarga-keluarga yang menonton nanti tuh bisa merefleksikan cerita film ini ke dirinya masing-masing sih, ke keluarga masing-masing. Jadi yang komunikasinya kurang baik semoga
bisa diperbaiki. Kalau misalnya emang keluarganya alhamdulillah sudah baik-baik saja ya bisa makin baik lagi, bisa makin alat lagi. Jadi gitu sih. Udah nyiapin itu, jadi Oh, siapin. udah. Ya. Jadi cuman harapannya adalah supaya yang nonton kalau memang hubungannya kurang baik secara komunikasi bisa diperbaiki ya. Tapi kita tuh tadi ke sekolah-sekolah, kita udah beberapa kali ke sekolah-sekolah ya. Iya, iya, udah Terus beberapa kita kali. ketemu dengan berbagai macam murid-murid dari sekolah-sekolah itu. Ternyata isu fatherless, bahkan ada tadi ya kita masih sempat ketemu ada anak yang bukan hanya fatherless tapi dia itu merasa, aduh, papa aku tuh, ayah aku tuh selalu hadir di kehidupan aku. Dia tuh yang nemenin aku, ada yang bilang dia ibunya nggak ada, jadi bapaknya yang masak, bapaknya yang nganterin sekolah, bapaknya yang Semuanya nyiapin ayahnya. semua. Jadi anaknya keperluan cowok apa anaknya cewek? cewek. Oke. Terus dia bilang, aku tuh pengen banget bilang terima kasih ke ayah, karena buat aku tuh ayah adalah segalanya dan aku takut sampai ayah nanti nggak ada. Ada juga kasus seperti itu sama, ibunya nggak ada, saking dia bapaknya terlalu dominan, misalnya dia masakin, dia siapin anaknya, akhirnya anaknya jadi malas kawin karena gue takut ninggalin bapak gue. Iya kan? Ya ini pun diomongin. Jadi ada yang kayak gitu. Kasusnya banyak banget tadi kita beberapa kali kita ke sekolah-sekolah ada yang bapaknya dari kecil ninggalin dia gitu sehingga dia nggak punya sosok ayah. Terus dia rindu akan kehadiran ayahnya. Jadi rasanya dari film ini kita bisa dapat banyak pelajaran. Makanya film ini sebenarnya bukan cuma anak-anak muda, tapi semoga ada orang tua yang menonton supaya mereka jadi tahu harus bikin apa sih sebenarnya Sama anak ya. sama anak. Jadi jangan merasa punya anak tapi ya hadir di rumah misalnya tapi nggak pernah ngobrol atau ya udah anak dianya nggak ada untuk anaknya gitu. Ya semoga film ini bisa mengingatkan para orang tua bahwa bagaimana keperluan anaknya tuh butuh mereka. Butuh bukan cuma hadir sosoknya aja tapi lebih dari itu. Oke, jadi berarti kalau misalnya mau menonton film ini akan mulai tayangnya di tanggal berapa dan pastinya di seluruh bioskop Indonesia dong. Yes. Di tanggal berapa tuh? Di tanggal 9 April 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Baik buat Ray Bong. Ray Bong. Enggak, soalnya gue pelawak apa sih si Russell Peter kalau ada namanya orang Bongki. Hai Bong, Bongki, Bong. Thank you Ray. Terima kasih Thank you juga. Cila udah mampir ke rumah Pejaten Thank and you. gue doain mudah-mudahan filmnya sukses dan bisa Amin. memberikan Amin, amin, inspirasi buat seluruh orang tua yang bermasalah walaupun yang tidak bermasalah juga. Oke, and see you in the next content. Bye.